Mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kami mengucapkan syukur sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Segala perbuatan baik yang kami lakukan semuanya dari dorongan Roh Kudus, patutlah kami mengucap syukur. Kami juga bersyukur untuk segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang minggu ini. Karena semuanya itu membuat kami didisiplinkan, membuat kami menjadi lebih dewasa, lebih kuat, membuat kami lebih rendah hati, lebih bergantung kepada Tuhan, membuat kami bisa lebih berbuah karena firman berkata yang berbuah akan semakin dibersihkan supaya berbuah makin lebat. Sehingga ibadah minggu pagi ini adalah puncak dari segala ucapan syukur kami. Apabila di antara kami yang belum bisa mencapai tingkat kehidupan spiritual yang seperti ini, mungkin ada di antara kami yang merasa tertekan dalam hari-hari minggu ini, membuat kami mengeluh, membuat kami kecewa. Biarlah ibadah minggu ini memberikan satu pengajaran yang mengubah hidup kami secara permanen. Terima kasih Tuhan, kami percaya hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau persiapkan akan dilengkapi dengan kuasa yang dahsyat dari surga, sehingga kasih dari Bapa, kuasa dari Bapa bisa mengalir kepada setiap umat-Mu, sehingga setiap kami besar ataupun kecil, tua ataupun muda, semuanya akan dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, akan didewasakan menjadi umat yang dikuduskan secara sempurna seperti mempelai yang layak bersanding pada hari kedatangan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan jam-jam hari Minggu pagi ini. Kami percaya apabila kami sungguh-sungguh memfokuskan hati kami, memfokuskan kehadiran dan waktu kami, dan mencari Tuhan saja, maka kami akan mengalami berkat yang luar biasa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meteraikan doa kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari di pagi hari ini yang indah kita mau datang bersama-sama untuk kita menaikkan ucapan syukur kita melalui pujian kita. Kita mau berikan yang terbaik penyembahan kita buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari datang untuk menyembah Dia saat ini Bapak Ibu. Waktu untuk menyembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu kami ada di tempat ini Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan nama-Mu indah. Amin. Nama-Mu indah, kami mencintai-Mu lebih dari apapun Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Yang mencintai Yesus, angkat tanganmu untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau yang layak terima pujian. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami berikan pujian yang terbaik sebab Engkau baik Tuhan. Engkau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak terima sebuah pujian, amin, bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Cari hadirat Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Cari hadirat Tuhan. Haleluya. Mari hadir Tuhan. Lawat tiap kami Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Seperti pujian mengatakan, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Demikian hati kami lebih sungguh-sungguh, lebih memuji menyembah-Mu. Lama ya segala lama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pilih kami saat ini Roh Kudus. Pilih kami saat ini Roh Kudus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala kebesaran itu, Amin. akulah segala kemuliaan itu. Engkau segera akan melihat apa yang kau harapkan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Aku sudah memberikan hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya telah diucapkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita yang bersama. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya
kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan sekali lagi, aku masih punya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Yesus. Amin. Aku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Aku tetap beriman Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Kami selalu aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber perisai kami. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang bersepakat dengan saya katakan bersama-sama. Amin. Siapa sumber perisai kita? Katakan Yesus. Siapa sumber perisai kita? Katakan Yesus. Amin. Haleluya. Engkaulah perisaiku, bendera kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah pengharapan. Tempat apa? Tempat perlindunganku Tuhan. Katakan, kota bentengku. Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan.
perisaiku, menara kekuatanku Tuhan. Gunung batuku, Kaulah pengharapanku. Amin. Tempat perlindunganku Tuhan. Kota benteng, katakan Yesus. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan. Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Percayalah bahwa kita selalu aman dalam penyertaan Tuhan setiap waktu, setiap hari, karena Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Katakan bersama-sama, ku selalu aman. Haleluya, beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Haleluya. Haleluya. Woo. Bagi serukan nama Yesus, mari maju nyatakan kuasanya. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan, bagi serukan nama Yesus, mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan nama kuasa namanya. Panggil nama Yesus. Amin. Kuat nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh.
Terima kasih. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini? Sekali lagi dong beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian
bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka Apa kabar? Luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Puji Amin. Tuhan kalau begitu. Jangan lupa mengucap syukur. Kali ini khotbahnya tentang 3 hal agar hidupmu tidak kacau. Ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Kita mau berdoa menghadap Tuhan yang Maha Mulia. Tuhan Yesus Kristus, limpahilah kami dengan urapan-Mu Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah, kami minta ampun untuk dosa hujat kami. Darah Yesus minta membasuhnya pada kami semua Tuhan. Dan jemaat-Mu dan pengurus gereja ini. Ya Tuhan, limpahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami semua Tuhan. Dan segala kemuliaan bagi-Mu. Beri kami mengerti ya Roh Kudus untuk setiap firman. Taburan firman ini biarlah termaterai dalam hati kami berakar dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap dengar-dengaran firman. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Silakan duduk. Hiduplah dan jangan mati. Ada orang yang hidupnya tidak pakai kerohanian. Bangun tidur, makan, minum, kerja, senang-senang, dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang tidak memperhatikan Tuhan. Ya asal ke gereja, ya asal berdoa makan, asal berdoa sudah. Tidak ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mereka itu seperti robot. Bisa mati rohaninya. Engkau semua jangan demikian. Hiduplah. Dalam arti hidup itu, hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah rohanimu. Satu persatu rohaninya ini diberi makan. Berdoa. Baca firman. Ada hubungan kasih dengan Tuhan. Ada hubungan yang menyeluruh dengan Tuhan. Kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, itu rohaninya ngempis. Lama-lama mati. Tuhan ingin. Dan dalam firman-Nya dikatakan, aku datang supaya mereka hidup. Dan mempunyai hidup itu dalam kelimpahan. Hiduplah. Kelimpahan rohanimu. Kelimpahan bukan arti harus kaya atau bagaimana. Bisa diartikan berkat. Tapi berkat yang utama adalah berkat rohani, bukan? Setuju? Setuju. Ya. Hiduplah. Rohanimu ini hidup. Beri makan rohanimu. Berdoa dengan Tuhan. Jangan cepat-cepat diresapi. Setelah itu, hubungan itu timbal balik. Kita ngomong sama Tuhan. Kita terima dari Tuhan. Seperti kalau orang lagi suami istri yang baru menikah, itu ada kasih. Hidup dengan Tuhan. Saling mengasihi. Timbal balik dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ada timbal balik. Kita baca firman-Nya karena kita mau tahu apa kata Tuhan. Apa kata firman. Jadi hiduplah rohanimu. Kalau engkau rohanimu hidup, ada hubungan dengan Tuhan. Semua jasmani itu akan hidup juga dan gak sakit. Kalaupun ada sakit, Tuhan pasti kasih jalan keluar untuk kesembuhan.
Tapi kalau rohanimu mati, engkau akan merasa hampa. Dan kalau engkau nanti masuk ke dalam penghakiman Tuhan ketika meninggal, kalau Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, bagaimana? Di sini gak ada ya. Karena itu hiduplah rohanimu. Ini sangat penting. Karena hidup kita di dunia cuma sementara. Sambungannya itu hidup kekal. Apa kekal di sorga atau kekal di api neraka? Pilih yang mana? Hidup atau mati rohani? Hidup. Hiduplah tentram sejahtera. Ini ada 3 cara agar hidupmu tidak mati, tidak kacau. Yang pertama, panutan kita Raja Yesus. Teladani Raja Yesus. Apa? Teladani Raja Yesus. Kalau kita meneladani Tuhan Yesus, berarti kita harus beriman kepada Tuhan. Pada Allah Bapa, Allah Anak Yesus, Allah Roh Kudus. Kalau kita beriman seperti Tuhan Yesus, kita pun harus melakukan perkara-perkara besar seperti Tuhan Yesus. Jangan diam. Saling tolong-menolong contohnya. Di antara keluarga, di antara sesama. Mendoakan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mengusir setan-setan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan melakukan banyak mujizat sebagai alat Tuhan. Seperti sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Jangan bilang gak mampu. Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita untuk mengusir setan, menginjak kalajengking, dan membangkitkan orang mati, dan menyembuhkan, dan lain sebagainya. Dilakukan. Teladani siapa? Tuhan Yesus. Dan hidup pribadi harus ada hubungan dengan Tuhan Allah. Seperti Tuhan Yesus suka berdoa. Itu diantaranya, kita akan bahas beberapa diantaranya apa teladan Tuhan Yesus. Panutan Raja Yesus apa saja. Tuhan Yesus juga melakukan kasih vertikal kepada Tuhan Allah. Horizontal kepada sesama manusia. Dia tidak mengusir orang-orang sakit. Dia menyembuhkan mereka semua. Kalau ada orang minta tolong kepadamu, jangan diusir, tapi sembuhkan. Doakan, beri apa yang engkau punya. Beberapa dengan hikmat. Tuhan Yesus semasa hidupnya berkorban untuk Tuhan Allah. Engkau berkorbanlah juga. Tuhan Yesus semasa hidupnya taat sampai mati di kayu salib kepada firman Tuhan Allah Bapa. Engkau juga harus taat. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pengertian itu pikiran. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, melainkan percaya Tuhan. Ini ayatnya ada di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, yaitu pikiranmu. Jadi yang kedua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang kedua maksudnya.
Percaya kepada Tuhan itu percaya all out. Percaya keseluruhan. Percaya enggak cuma masa senang saja. Percaya enggak cuma masa susah saja. Tapi semua masa. Semua saat. Semua situasi. Percaya Tuhan. Anakmu sakit, percaya Tuhan Yesus. Engkau diberkati, enggak ngelantur tapi tetap percaya Tuhan Yesus. Dan percaya itu enggak hanya mengkotak Tuhan. Oh, Tuhan bisanya ini. Oh, kalau rohani bisanya ini. Kalau penyakit ini enggak bisa, ini dokter. Oh, enggak. Tuhan Maha bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Semua Amin. Tuhan bisa, semua Tuhan Amin. punya. Orang, binatang, Tuhan enggak butuh persembahan dari kita. Tapi Tuhan punya semuanya. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk mempersembahkan. Tuhan mau kita untuk melindungi keuangan kita. Makanya ada persembahan bersepuluhan. Itu suatu contoh. Jadi percaya itu all out. Dengan segenap hati. Katakan kanan kirimu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Yang ketiga adalah pegang dan lakukan kebenaran firman. Pegang dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Tiap hari. Lah kalau saya nggak tahu, ya salahnya sendiri. Kenapa kok nggak sampai tahu? Kenapa kok nggak tahu firman Tuhan? Itu salahnya sendiri. Nanti kalau di penghakiman terakhir ketika engkau meninggal, menghadap Tuhan, masakan engkau bilang tidak tahu firman? Karena tidak membacanya. Masakan berkata demikian? Harus bisa membacanya. Kalau enggak mendengar firman dari YouTube atau suruh anaknya, cucunya membacakan. Baca firman yang rema. Tiap hari 1 ayat, 2 ayat, atau 3 ayat. Itu enggak cukup. Ada firman yang disiplin. 1 bab perjanjian lama, 1 bab perjanjian baru. Bisa ditaruh pagi perjanjian baru, malam perjanjian lama seperti saya. Seperti itu saudara. Mazmur 1 bab, Amsal 1 ayat. Sampai selesai 1 tahun. Atau lebih. Kalau enggak ngerti firman, berdoa. Tanya Tuhan. Tanya gembalanya. Tanya saya, tanya Bursula. Itu seperti itu. Kalau enggak ngerti firman. Renungkan firman itu dan lakukan dengan setia. Ini adalah gambar orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan orang yang hidup seenaknya sendiri. Orang yang melakukan kebenaran firman ada sukacita bukan? Ada senyum, ada saling menolong, saling memberitahu, saling mengingatkan. Apapun yang terjadi kalau ada aniaya, ada kesukaran, tetap ada senyum. Tetap ada sukacita, tetap bersyukur dan jalannya ke sorga. Karena pegang firman, pegang janji-janji firman. Tahu firman, nanti di kekekalan menghadap Tuhan. Bertanggung jawab untuk setiap firman yang dia dengar. Aman. Tapi orang yang hidup seenaknya sendiri, penuh emosi. Amarah, bludak, gampang tersinggungan, memukul, bertengkar, berkelahi. Saya kalau disakiti, anggota keluarga saya sendiri, saya enggak masukkan di hati. Saya mengampuni mereka. Kali-kali dosaku lebih besar dari mereka, sehingga saya harus mengampuni.
Sudah, saya nggak anggap. Hal kecil saya nggak permasalahkan. Hal besar saya ajak omong. 4 mata. Itu seperti itu. Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa tentang amarah? Amarah manusia tidak mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jangan buka celah. Mari kita tinjau yang lain. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Gak ada pimpinan, gak ada Raja Daud, gak ada Raja Salomo. Kalau rajanya benar, mereka ikut ke benar. Kalau rajanya salah, mereka bisa ikut salah. Tapi kalau pimpinannya Raja Daud, kan benar. Mereka hidup seenaknya sendiri. Nah, itu tidak baik. Harusnya pegang firman dan lakukan firman. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Mari kita lihat. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pikiran. Jangan mengkotak kemampuan Tuhan. Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu sanggup. Katakan, Tuhan itu sanggup. Tuhan itu sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akuilah dia, ayat 6. Akuilah dia Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia dalam setiap hal rohanimu dengan Tuhan Allah. Dia akan menunjukkan jalan padamu. Jalan ke arah rohani yang lebih bertumbuh dan lebih besar. Rohani kalau mau bertumbuh, doa, baca firman, mendengar, merenung, melakukan, memperkatakan, melakukan firman Tuhan. Seperti yang di Sandiwara Paskah kemarin. Nah, kalau akui dia dalam hal rohanimu, engkau serahkan pada Tuhan. Tuhan akan luruskan jalanmu. Akui dia dalam hal anak-anakmu, dalam hal keluargamu. Serahkan dia. Yang terbaik yang Tuhan bisa, Tuhan akan pasti perbuat. Tuhan akan meluruskan jalan anak-anakmu, jalan keluargamu. Akui dia dalam keluargamu, akui dia dalam pernikahanmu. Dia akan meluruskan jalanmu. Akui dia dalam usaha-usahamu, dalam karir pekerjaanmu. Dia akan luruskan jalanmu. Ketika saya mengakui dia dalam hal pekerjaan saya, Tuhan buat pekerjaan saya selesai hari tiap hari. Ketika saya dan suami berdoa menyerahkan toko-toko Benetton kami, Tuhan luruskan jalannya. Akui dia dalam pelayananmu, Tuhan luruskan jalannya. Ketika saya serahkan seluruh khotbah-khotbah saya, Tuhan luruskan jalannya. Tuhan buat yang mendengar mengerti dan jadi rema dan masuk dalam hati. Amin. Amin. Akui dia. Akui Tuhan. Jangan lupakan. Kalau engkau lupakan, engkau jadi robot. Ya, perintah sini, maju, mundur. Itu robot. Kerja, udah kayak gitu, robot. Tadi 3 hal agar hidupmu tidak kacau adalah, kembali ke tadi. 1, teladan kita Raja Yesus. 2, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, melainkan percaya kepada Tuhan. 2, percaya Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. 3, pegang dan lakukan kebenaran firman. Kita lihat bagaimana kalau kita tidak meneladani Raja Yesus. Kalau kita tidak meneladani Raja Yesus,
dua hal di dunia ini. Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan yang kita teladani, atau iblis. Egois itu termasuk iblis yang diteladani. Orang itu termasuk meneladani iblis karena orang itu ada salahnya. Pilih mana? Teladani Tuhan atau teladani iblis? Iblis. Teladani Tuhan. Teladani Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Firman. Ya. Teladani Tuhan Yesus berarti melakukan iman, kasih, dan pengharapan. Teladani iblis berarti melakukan egois, pembohong, pemecah belah, pertengkaran, amarah, dan lain sebagainya. Ingat kalau engkau berkelahi, itu meneladani iblis. Tuhan Yesus gak suka berkelahi. Tuhan Yesus melakukan kasih. Amin. Amin. Ingat kalau engkau berbohong, itu meneladani bapak pembohong, iblis. Tuhan Yesus gak suka bohong. Dia hidup jujur, dia bayar pajak. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, melainkan percaya Tuhan. Mau percaya Tuhan dan bersandar pada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percaya Tuhan, bersandar pada Tuhan, percaya Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengkotak-kotak Tuhan. Percaya Tuhan. Tapi pakai pengertian sendiri. Pakai pikiran sendiri. Oh ya sak gini loh mampune Tuhan. Kalau di sini percaya Tuhan, beriman, tak terbatas Tuhan. Pilih yang mana? Pilih yang percaya Tuhan, tak terbatas. Jangan mengkotak Tuhan. Percaya Tuhan atau percaya teman? Tuhan. Percaya Tuhan. Percaya Tuhan atau percaya diri sendiri? Tuhan. Percaya Tuhan dan firman-Nya. Tidak mainan. Ini hidup atau mati. Yang ketiga, pegang dan lakukan kebenaran Firman. Mau pegang dan lakukan kebenaran firman, berarti tahu isi firman itu. Belajar firman itu. Sulit-sulitnya kalau Tuhan kasih perintah, pasti Tuhan buka jalan. Mau belajar firman, biar tua, biar muda, biar masih kecil, mau belajar firman. Karena itu tahu firman, memperkatakannya dan merenungkannya, melakukannya dengan setia. Mendengar, merenung, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, dipegang firman-Nya dan dilakukan. Atau oblong-oblongan, gak ngerti apa-apa, jalan karepe dewek, hidup saenake, wes males aku. Nanti jalannya ke api neraka. Pilih yang mana? Kalau pilih pegang firman, mulai dari sekarang berubah, bertobat. Dengar firman, rutin, perkatakan, timbul mujizat. Lakukan dengan setia. Taat seperti Tuhan Yesus. Sampai mati di salib. Sampai mati taat. Pilih yang mana? Taat. Pilih pegang Firman. Ya. Ketika saya belum bertobat, panutan saya orang tua. Ketika saya sudah bertobat, panutan saya Raja Yesus, firman Tuhan.
saya buka firman, saya pelajari. Tahu-tahu sifat saya berubah. Yang sombong jadi rendah hati, yang marah jadi sabar. Saksinya sekitar saya. Amin. Amin. Yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini ingatlah. Dan contohlah juga Tuhan Yesus, contohlah juga hambanya, bandingkan antara Saul dan Daud. Daud taat firman, berdosa minta ampun. Saul tidak taat, disuruh Tuhan tidak mau dan bunuh diri. Tambah gawat. Pembunuhan itu. Jalan tol ke neraka. Yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya ada 3 tadi. Yang satu, teladani Raja Yesus. Teladani Raja Yesus. 2, percaya kepada Tuhan. Gampang kok, ayo ikut saya. 1, teladani Raja Yesus. Panutan itu teladan. 1, teladani Raja Yesus. 2, percaya Tuhan. Dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian ya. Jadi percaya Tuhan. 1, teladani Raja Yesus. 2, percaya Tuhan. 3, pegang dan lakukan firman. Gampang kan? 1 apa tadi? Teladani Raja Yesus. Teladani Raja Yesus. 2, percaya Tuhan. 3, pegang dan lakukan firman. Pinter ya. Nah, oke, mari kita berdoa. Mari berdiri, angkat tanganmu, 1 diangkat, 1 lagi di dada. Saya akan memintakan agar Tuhan memampukan kau melakukan firman ini. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk seluruh dosa hujat kami. Dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja dan yang tidak meneladani-Mu. Dan yang tidak mendengar, merenungkan, melakukan, memperkatakan, melakukan firman. Darah Yesus minta membasuhnya. Tuhan mampukan kami Tuhan. Mampukan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Masuklah ke dalam kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami Tuhan untuk mendengar, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman dengan setia. Dan firman tadi Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Minyaki kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak hanya kami Tuhan, tapi para pendengar sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Aku datang ya Tuhan, memenuhi panggilan. Menjadi saksi iman melalui pujian. Menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah di dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, memenuhi panggilan. Menjadi saksi iman melalui pujian. Menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan
bagimu Tuhan, Engkau ku sembah di dalam kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, Tuhan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, Tuhan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, Tuhan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman penting Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu sidang jemaat, doa puasa dan Youth Sangkakala Ministry YSM untuk sidang jemaat tanggal 11 April 2024 diliburkan hanya 1 kali saja Bapak Ibu karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi, ibadah doa puasa dan YSM untuk tanggal 11 April 2024 diliburkan karena bertepatan dengan Idul Fitri hanya 1 kali saja Bapak Ibu. Demikian pula dengan ibadah doa puasa atau doa malam di tempat ini tanggal 12 April juga diliburkan Bapak Ibu, 12 April 2024 hanya 1 kali saja karena juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Bapak Ibu. Tapi tentunya kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 14 April. Tanggal 14 April masih ada ibadah, tetap ada ibadah Bapak Ibu di Gereja Betani Sangkakala. Minggu pagi saja Bapak Ibu. Sekali lagi, minggu depan ibadah raya hari Minggu tanggal 14 April ibadahnya hanya 1 kali saja jam 10 sampai jam setengah 12. Yang sorenya diliburkan hanya 1 kali saja. Digabung Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Paham Bapak Ibu ya? Jelas ya? Oke. Dan sekolah minggu tepatnya di lantai 3 tanggal 14 April 2024 jam 10.15 sampai dengan selesai. Ada tambahan pengumuman? Puji nama Tuhan, tidak ada tambahan pengumuman Bapak Ibu. Saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan. Angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Jangan ditunda untuk dengar-dengaran firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah, kami minta ampun untuk dosa hujat kami, dan segala dosa yang ada pada kami yang disengaja maupun tidak. Darah Yesus minta membasuhnya. Tuhan berkatilah hamba-Mu yang Kau pakai, hamba dan pakailah kami makin hari makin bertambah. Berkati kami pelayanannya dan berkati keluarga kami. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, api Roh Kudus Tuhan minta membakar iblis dan pengikutnya. Sakit penyakit dan kelemahan guna-guna dan segala yang jahat pada kami dan keluarga-keluarga yang sungguh dan pada hal kami. Terima kasih Tuhan. Kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga kuasa ilahi terjadi. Kalau ada, dan Tuhan Yesus Kristus, kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang oleh biru-biru Tuhan Yesus kami semua telah sembuh. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa, dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami dan hal kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar.